Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami ya, MR Anwar World Channel. Sekilas info ya untuk giveaway part kedua. Nanti kalau sudah 200 subscriber baru akan diadakan giveaway. Maka dari itu support terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, kali ini kami akan membahas tentang itu ya, cendet muda hutan atau cendet MH atau cendet bakalan. Ini untuk pemula ya. Kalau mau miara cendet atau adopsi cendet, kalau mau ambil yang muda hutan, lah ini saya mau membahas kelebihan dan kekurangan cendet muda hutan ya. Maka dari itu alangkah pentingnya untuk para pemula untuk menyimak bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari cendet muda hutan ini. Yang pertama ya, kelebihan dari cendet muda hutan itu harganya murah ya teman-teman ya. Harganya murah sekitar 70 sampai 100-an tergantung kondisi fisiknya. Kalau yang masih utuh, ekornya mulus itu biasanya 100 ya kalau di tempat saya ya. Kalau yang brodol itu biasanya 60 70 gitu kalau sudah dewasa. Kalau untuk trotol muda hutan biasanya 100-an, 110 105 itu yang trotol ya. Itu pun belum makan fur ya teman-teman ya. Itu kalau dibandingkan dengan harga cendet yang sudah makan fur, sudah ramutan, itu jauh ya teman-teman ya. Kalau di tempat saya itu yang ramutan itu sekitar 200 ya. 200 itu sudah makan fur. 250 lah itu makan fur tapi belum bunyi biasanya ya. Masih toat-toat. Itu yang ramutan. Atau biasanya kicau mania itu miara dari lolohannya. Kalau segitu. Terus kalau muda hutan sekitar 60 sampai 100 ribu sampai 110 tergantung kondisi fisiknya. Harganya murah ya teman-teman ya kalau muda hutan. Terus postur bagus ya. Ini kalau muda hutan itu cenderung posturnya bagus-bagus ya teman-teman ya. Kalau gondrong itu sangat bagus, kecil, kurus, tinggi, berdiri tegap itu bagus banget. Terus jenisnya juga bagus. Jarang ya saya temui itu cendet muda hutan yang itu ya peles. Jarang. Banyakan sih gondrong. Gondrong pun itu dibanderol 110-an ya teman-teman ya. Kalau tidak salah tempat saya itu. Kalau tidak salah ya. Karena harga tergantung pasaran dan tergantung yang jual ya. Jenisnya bagus-bagus karena itu ya muda hutan. Terus faktornya dapat, faktor dari burung itu sendiri. Terus kalaupun bisa itu ya bisa bunyi, maka burung tersebut akan punya isian yang bagus ya teman-teman. Karena dia kan hidupnya dari kecil saya besarkan secara alami ya. Jadi banyak variasi lah tuh. Tapi kalau untuk pemula kemungkinan hidupnya itu sekitar 30% lah hidup. Kalau untuk yang sudah master ya mesti hidup ya, pasti.
Cuma ya itu tadi, butuh proses dan ketelatenan dan ketekunan. Terus untuk kekurangannya ya teman-temannya, cendet muda hutan itu cenderung susah adaptasi. Jadi kalau kita beli itu langsung kapak gitu, kayak nabrak itu. Kalau dibiarkan terus itu 2-3 hari sudah mati biasanya, kalau biarkan terus nabrak ya. Makanya biasanya muda hutan itu kalau yang sudah tahu itu perawatannya itu biasanya langsung dikerudung ya, kerudung full seminggu. Terus kekurangan yang kedua itu gampang mati tadi ya, karena dia kan awalnya dia itu bebas ya teman-temannya, terus ditangkap terus dikurung kecil, dia itu jadi stres ya, karena cendet itu orangnya pemikir, burungnya pemikir, jadi gampang mati. Maka dari itu kalau teman-teman punya pikiran banyak itu jangan terlalu pikir teman-teman ya, nanti bisa bahaya. Lebih baik kalau punya masalah itu dibicarakan baik-baik, cari solusi ke teman-teman, berbagi, insya Allah nanti dapat solusi. Lumayan lama dengan beban malah ngelantur ya, maaf ya teman-temannya. Terus yang ketiga, susah makan fur ya. Kekurangannya itu susah makan fur, karena di alam liar itu tidak ada fur ya, adanya serangga, jadi susah sekali adaptasinya. Terus susah jinak ya, pasti susah jinak, karena menjinakkan muda hutan itu prosesnya tidak 1-2 bulan ya, berbulan-bulan, bisa bahkan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Kemudian susah bunyi ya, ini susah bunyi untuk muda hutan yang sudah dewasa itu susah bunyi ya teman-temannya. Biasanya susah bunyi meskipun sudah dimasteri, tapi kadang susah bunyi, banyak bunyi toat itu ya. Kalau yang muda hutan trotol mungkin bisa ya, masih kemungkinan bisa. Terus ekosistem terganggu, sehingga lama-lama bisa mengakibatkan kepunahan. Ya, saya sering melihat postingan dari teman-temannya yang mencari anakan cendet lolowannya, itu banyak yang mati ya teman-temannya, mati di sarang. Padahal satu sarang itu 3 ekor 4 ekor, itu kemungkinan ini masih kemungkinan ya, kemungkinan itu indukannya itu kena jaring, jadi dia itu tidak bisa kembali. Jadi anaknya itu menunggu-nunggu, kasihan, di mana ibu kok tidak ada itu, sampai akhirnya kelaparan, tidak ada yang makani ya. Terus ya tadi ya, jadi lama-lama itu kalau yang muda hutan ditangkap yang dewasa itu ya, itu nanti bisa itu berkurang itunya produksinya ya di alam sana. Alangkah lebih bijak kalau yang jaring itu, yang mengambil itu muda hutan yang trotol ya, yang dewasa dilepas saja. Tapi tergantung itu ya, pribadi masing-masing ya. Saya cuma saran aja. Kalau itu ya, yang ke berapa ini, kira lupa, 6 tuh, yang ke-8 butuh ketelatenan dan ketekunan, karena perawatan cendet muda hutan itu susah ya untuk pemula ya, saya bilang. Kalau untuk master cendet ya sepele ya, kecil ya, karena mereka sudah terlatih, ketelatenannya sudah terbukti ya. Terus
itu ya apa namanya, untuk pemula biasanya cenderung itu gak sabaran, padahal cendet mudah hutan atau cendet biasa pun kalau beli di orang yang sudah bunyi, kalau salah perawatan itu ndak bunyi, akhirnya hanya bagong kadang itu ya, kadang bagong kadang mie itu salah perawatan semuanya ya. Bedesi itu sama kayak bagong ya menurut saya. Itu yang apa namanya, yang beli itu beli ramutan ya, rawatan sudah bunyi terus beli tapi perawatannya beda dari yang punya dulu, jadi bisa mengakibatkan bagong atau mie atau pun lebih parah lagi ya, stres ya. Untuk pemula-pemula butuh ketelatenan ya untuk miara cendet itu. Terus untuk saran saya aja ya, saran untuk yang pemula ingin memelihara cendet sebaiknya beli yang sudah bunyi atau minimal yang sudah makan fur, terus ditanyakan ke pemiliknya itu perawatannya kayak gimana, kayak perawatan harian itu seperti apa. Misalnya pagi itu diberikan apa aja makanannya, terus pengembunannya gimana, terus penjemurannya gimana, terus settingan EF-nya gimana, seperti itu ya. Terus atau juga bisa beli cendet yang itu dewasa tapi si pemilik dulu belinya dari loloan, nah itu lebih enak lagi ya. Atau sekalian saja beli burung cendet anakannya yang masih diloloh. Kalau di tempat saya itu sekitar 135 130 di tempat saya ya, sampai 150 tergantung jenisnya ya, sama posturnya, sama umurnya. Karena kalau kita beli anakan itu ya, kita bisa tahu perkembangannya, terus bisa itu bisa dapat ya chemistry-nya. Kadang itu kita itu burung itu mengerti ya siapa pemiliknya, siapa yang memberi makan sehari-hari, terus bagaimana dia dirawat, itu bisa tahu. Jadi burung pun kalau dia dirawat dengan baik maka pasti dia akan membalasnya dengan baik ya, yaitu bisa kalau sudah seperti itu biasanya kalau diketeki itu dia diketeki gini, keteki gitu langsung bunyi cuy biasa gitu kalau perawatannya bagus ya, kalau dari anakannya itu. Jadi seperti itu pembahasan dari kami ya. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kita ini pengennya saling berbagi, tidak ada maksud dan niatan untuk menjatuhkan pihak manapun ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau ada saran-saran kata dan itu ya masukan, silakan di link komentar atau langsung DM ke Instagram kita ya di @mranwarbird_ @mranwar_bird.
ya, tidak pakai es ya, birdnya biasa, tidak pakai es. Bisa DM di situ. Oh iya ya, info lagi untuk giveaway-nya, kalau sudah 200 nanti ada giveaway lagi. Hadiahnya kurang lebih sama seperti kemarin, cuma ditambahi item-item lagi ya, seperti itu. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.